Setelah Indonesia menang 3-0 atas Oman dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol Indonesia dicetak Justin Hubner dan Indonesia membuka keunggulan lewat Justin Hubner di menit 13. Umpan dari tendangan bebas Nathan Choaon berhasil dimaksimalkan Hubner untuk menjebol gawang Oman. Dan saudara, di menit ke-27, aksi individu oleh Romani sukses menggetarkan gawang Ahmed Faraj Al-Rawahi. Sementara saudara, di menit ke-55 Indonesia menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Ragnar Orat Mangun. Nah, ini adalah momen di mana Oman sempat mendapatkan hadiah penalti, namun aksi gemilang dari Emil Audero berhasil menggagalkan eksekusi penalti dari Oman. Skor 3-0 bertahan saudara hingga peluit panjang dibunyikan. Situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Selamat malam, Jonah. Bisa digambarkan kepada kami bagaimana euforia supporter usai timnas menang atas Oman? Sejarah nih, Jonah, 38 tahun. Ya, benar, bisa melihat antusiasme supporter begitu luar biasa, apalagi setelah kita menang 3-0 melawan timnas Oman. Ini saja menjadi spirit baru. Jadi kalau kita lihat dari gol 3-0 ini 2 gol di laga pertama dan 1 gol di laga 2. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada salah satu supporter yang tadi ikut nonton langsung, dan kita saja akan bertanya-tanya terkait dengan bagaimana pertandingan. Di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada Pak Ican Haris. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, senang. 3-0. 2 gol di laga pertama dan 1 gol di laga 2. Kalau dari Pak Ican Haris sendiri, apa catatan terpenting dari laga ini? Oh, kalau dari saya sebenarnya saya tidak lebih pintar dari bapak kepelatihan yang ada di sana. Jadinya udah keren banget secara formasi, secara taktik dan lain sebagainya. Dan yang pasti timnas kita keren banget karena tim kepelatihan berani memasukkan talenta-talenta muda kita di usia 19 dan 17 mungkin ya, untuk dimasukkan ke timnas senior. Begitu, Mas. Kalau kita lihat tadi di laga pertama Justin Hubner, Olo Romani, di laga kedua Orat Mangun. Yes. Kalau kita lihat kan cukup impresif ya. Yes. Nah, mungkin kalau Bapak lihat dari permainan atau mungkin taktik, ini kira-kira mungkin ada beberapa hal yang spesifik nggak yang mungkin terlihat lebih baik atau mungkin lebih matang dari sisi pemain? Ya pastinya di babak-babak awal mungkin tenaga kita masih fresh, itu keren banget saya ngelihatnya di menit-menit awal. Cuman di babak kedua di pertengahan mungkin karena cuacanya panas banget ya hari ini ya, jadi saya lihat mungkin beberapa pemain juga udah kelelahan, dan itu bisa diantisipasi langsung bagusnya oleh tim kepelatihan dan dengan mengganti substitusi dengan pemain-pemain cadangannya, begitu sih. Ini kan memang laga persahabatan, tapi kan dengan kemenangan ini kan pasti akan menambah poin kita ya. Poin kita yang dari 100 sekian lah, 111 itu pasti akan naiknya. Nah, ini apa ini? Mungkin catatan mungkin dari supporter. Kan biasanya kita nih mungkin euforia dikit, wah tiba-tiba drop. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apalagi ini kan talenta-talenta muda sudah mau dipercaya dah. Pak Ica sendiri sebagai supporter, kira-kira apa mungkin hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki atau mungkin biar moral tidak jatuh anak-anak? Ya pastinya kita harus percaya ya dengan kepelatihan sekarang gitu ya. Dengan PSSI pastinya, dengan Pak Erik dan tim-tim yang lain gitu ya. 1-2 hal yang tidak baik yaitu akan tertutup ketika memang secara teknis kita bisa lebih baik, secara emosi pemain-pemain bisa ditahan, dan juga secara mimpi dari kita yang akan bisa terwujud untuk timnas nasional timnas nasional kita untuk masuk ke Piala Dunia selanjutnya, gitu sih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ican. Luar biasa, tos dulu, menang 3-0. Demikian wawancara dengan Pak Ican.
atau supporter yang tadi ikut nonton langsung, terus saja dia menjadi effort yang sangat baik, dan diharapkan di laga berikutnya ada konsisten kemenangan khusus dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini sebuah langkah yang baik, apalagi menang 3-0 di kandang sendiri, dan kita harapkan akan ada laga-laga berikutnya dengan mengharapkan talenta-talenta muda yang akan bertanding di laga-laga berikutnya. Baik. Nah, Hamonangan untuk laporannya langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saudara, membahas permainan anak asuh John Herdman, kami saat ini sudah bersama dengan analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Bung Rahmat Ibrahim. Saya yakin Anda juga terpesona ya, Bung Gita, melihat permainan tadi anak asuh Herdman. Di babak pertama impresif. Babak kedua agak sedikit kendor tapi masih menguasai pertandingan, Bung Gita. Menurut Anda bagaimana ulasannya nih? Harus saya akui 2 jempol ya buat timnas malam ini. Kemudian kalau kita melihat keseluruhannya mungkin yang sangat mengagetkan adalah pola baru yang coba diterapkan oleh Hartman. Dia seperti bermain dengan 3-4-3 di awal. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rizky Ridho sering melebar ke kanan sebagai bek kanan, ini membuat Kevin Dix sering bermain sebagai inverted midfield ke kanan. Jadi ini kadang-kadang jadi 3-4-3 kemudian menjadi 4-3-3. Ini yang sangat memudahkan lini depan kita untuk lini tengah kita menguasai jalannya pertandingan dan lini depan kita untuk menjebol gawang dari Oman. Dan yang menariknya tadi Rizky Ridho sebelum pada saat kedudukan masih 0-0 sempat melakukan akselerasi sebagai center back yang bermain di bek kanan untuk melakukan assist yang sayang gagal dimanfaatkan oleh Nathan Chuaon. Jadi harus dibilang bahwa ini sangat lengkap sekali. 3 gol datang dari set piece, kemudian datang dari blunder lawan, dan gol ketiga tadi datang dari build up yang dilakukan dengan sangat baik oleh timnas kita. Saya sebetulnya ingin tanyakan kepada Bung Gita, ini di lini tengah kita ternyata begitu berbeda permainannya. Bahkan Ragnar yang biasa melebar, ini sering menusuk ke dalam ya, Bung Gita ya? Iya, betul. Saya tadi berpikir bahwa Ole yang akan bermain seperti halnya pada saat melawan St. Kitts and Nevis atau melawan Bulgaria. Dia akan mundur sebentar ke belakang untuk memberikan umpan bagi Beckham. Tapi ini tidak terjadi. Justru yang luar biasa adalah lini belakang dan lini tengah kita. Solid di belakang, ada penyelamatan Emil Audero termasuk penalti tadi. Ada juga penyelamatan di akhir pertandingan. Dan yang paling penting tadi, bagaimana lini belakang kita, terutama Elkan Bagot ya, benar-benar mampu melakukan blok dengan sangat baik, mencuri bola pada saat lawan ingin menguasai bola. Kalaupun ada catatan yang harus kita berhati-hati adalah penalti yang didapat oleh Jason Hopner tadi, dan juga tadi ada hitungan 8 detik yang Nah itu. mungkin tidak konsentrasi Audero itu sehingga jadi corner. Itu mungkin bahaya nantinya di pertandingan-pertandingan berikutnya karena corner sekarang kan bisa menjadi set piece yang berbahaya, dan 8 detik pegang bola itu kan sudah tidak dibolehkan lagi ya. Itu tadi yang terjadi dan agak kaget tadi Audero. Tapi secara keseluruhan lapangan tengah kita luar biasa, lini depan kita mungkin ada 1-2 peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, tapi secara keseluruhan ini bermain dengan sangat baik sekali. Ini soal aturan baru FIFA harus semakin banyak diedukasi atau bagaimana? Ini kan banyak aturan baru termasuk bagaimana jeda permainan nih, Bung Gita ya. Ya. Dan yang menarik adalah mungkin harus dari klub ya. Klub-klub kita juga dan wasit kita benar-benar harus strict pada peraturan itu bahwa 8 detik. Kan nanti di Piala Dunia akan ada countdown 5 detik terakhir ya. Dan sekarang kan belum tadi. Itu yang bikin kaget. Tapi kita benar-benar harus mempraktekkan bahwa pada saat pegang bola kita harus melepas bola penjaga gawang itu. Kalaupun dia ingin melepas untuk keamanan dia mungkin ke kaki ya, dengan risiko direbut lawan kalau ditaruh di kaki dia. Tapi yang pasti bahwa dia harus mengikuti aturan, dan tadi sempat kita kecolongan aturan itu tadi. Oke, Bung Gita, 38 tahun menunggu kita bisa mengalahkan Oman dengan skor yang bukan main-main 3-0. Peringkatnya jauh di atas kita. Ini sebuah catatan yang sangat progresif sekali bagi seorang Herdman. Ya, bahkan kalau bisa dibilang bahwa kita terakhir kali menang tuh tahun 88 di Kings Cup, Heri Kriswanto dan kawan-kawan. Bukan sebuah area yang ada di dalam wilayah FIFA pada saat itu Kings Cup, kan bukan turnamen yang diakui oleh FIFA. Ini mungkin mirip dengan friendly yang tidak diakui oleh FIFA pada saat itu. Sekarang ini kan diakui oleh FIFA sehingga dihitung dalam perhitungan ranking, dan dengan kemenangan kita 3-0 ini yang luar biasa adalah peringkat kita untuk sementara naik 4 peringkat ya, sekarang 118. Oke. Kita benar-benar harus menghitung nanti melawan Mozambik bagaimana lagi, karena Mozambik peringkatnya 100. Kalau kita sampai menang, bahkan kita imbang sekalipun, kita akan mendapat tambahan poin yang mungkin akan membuat peringkat kita mendekati ke 115 atau 116. Ini yang saya pikir harus dipertahankan, bukan saja kemenangan hari ini tapi juga kemenangan melawan Mozambik, walaupun hanya friendly tapi penting untuk peringkat kita.
Baik, terima kasih Bung Gita Suwondo untuk ulasannya Sama-sama. di program Baik. Kompas Malam hari ini.